Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul uqadatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa belajar dimanapun kita berada, ya. Pertemuan yang ketiga ini melanjutkan dari pembahasan yang sebelumnya tentang benda-benda langit, ya. Jadi yang akan kita bahas pertemuan yang ketiga ini yaitu yang pertama, apa yang dimaksud ilmu astronomi. Bagian yang kedua kita akan membahas penyimpangan dalam ilmu astronomi. Yang ketiga kita akan membahas hukum astrologi dalam Islam, ya. Kita akan bahas bagian yang pertama yaitu tentang ilmu perbintangan atau astronomi. Ilmu perbintangan telah Allah ajarkan kepada umat manusia sejak awal peradaban manusia. Allah berfirman dalam Quran surat Qaf ayat ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuru ila as-sama'i fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Yang artinya, maka apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka? Bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun. Quran surat Qaf ayat 6. Kemudian ilmu perbintangan atau ilmu astronomi ini sangat banyak sekali manfaatnya. Ilmu ini sangat membantu manusia sesuai dengan firman Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 189. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji. Dari sini dapat disimpulkan tentang kegunaan atau manfaat ilmu perbintangan atau astronomi. Jadi, apa yang dimaksud dengan ilmu perbintangan atau astronomi ini? Ya. Ilmu astronomi yaitu ilmu yang membahas tentang posisi bintang, ya, posisi bintang di langit untuk menentukan arah matahari, bulan, arah mata angin, letak geografis sebuah tempat, menentukan awal puasa atau akhir puasa, mengetahui permulaan sebuah musim atau akhir musim. Begitu ya. Itu tentang apa yang dimaksud dengan ilmu perbintangan atau astronomi. Bagian yang selanjutnya, yang kedua, yaitu penyimpangan dalam ilmu perbintangan. Ya. Setan menggoda manusia untuk menyimpang dari jalan yang benar. Demikian pula dalam ilmu perbintangan, setan membujuk manusia melakukan perbuatan syirik dengan ilmu tersebut. Adapun penyimpangannya antara lain yang pertama, menyembah bintang
dengan keyakinan bahwa bintang atau planet tersebut adalah dewa-dewa yang kuat, sebagaimana keyakinan bangsa Yunani kuno. Dalam hal ini, Allah melarang sesuai dengan firman-Nya, Quran Fussilat ayat ke-37. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihil lailu wan naharu wasyamsu wal qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil qamaru wasjudu lillahillazi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah sembah matahari maupun bulan, tapi sembahlah Allah yang menciptakannya, jika ialah yang kamu hendak sembah. Kemudian penyimpangan yang kedua yaitu meramal nasib manusia yang lahir pada gugusan bintang tertentu. Ilmu ini disebut astrologi. Ya, ini tidak boleh ya. Kita masuk bagian yang ketiga atau yang terakhir, yaitu tentang hukum astrologi dalam Islam. Astrologi ini biasanya digunakan oleh para peramal untuk meramal kejadian masa depan, meliputi rizki, kondisi keuangan, kondisi kejiwaan, berdasarkan zodiaknya atau bintang kelahirannya. Meramal dengan zodiak atau yang lainnya merupakan perbuatan syirik. Ya. Orang yang mempercayai perkataan peramal, ia telah berbuat syirik besar dan bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Ya, begitu. Karena masa depan merupakan hal-hal yang gaib dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu, yang Maha Tahu. Tidak ada seorang manusia pun yang tahu akan masa depannya sendiri, apalagi masa depan orang lain. Allah berfirman dalam Quran surat Luqman ayat 34, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Demikian juga apabila salah seorang dari kalian iseng ataupun bercanda, walaupun dia tidak percaya kepada ucapan peramal, tapi dia tetap datang ke peramal, maka Nabi bersabda, Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah. Barang siapa yang mendatangi tukang ramal, maka sholatnya selama 40 hari tidak diterima. Hadis riwayat Muslim nomor 2230. Demikian tadi pelajaran akidah pertemuan yang ketiga. Untuk tugasnya silahkan kalian kerjakan latihan soal halaman 11 nomor 1 sampai dengan nomor 5. Perhatikan nomor 2 itu biar tidak bingung. Apa hukum ilmu astronomi?
jelaskan berikut alasannya ya, karena tidak terlalu dibahas hukumnya tadi, yang dibahas hanya astrologi. Apa hukumnya ilmu astronomi menurut pendapat kalian, dan jelaskan alasannya. Boleh apa enggak ya? Berikan alasannya. Gitu ya. Kalau boleh alasannya apa? Kalau enggak boleh alasannya apa? Begitu ya. Untuk tugasnya difoto, kemudian dikirimkan ke guru pendamping kelasnya masing-masing. Itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.